Tadi pagi sebenarnya kan saya dari Jakarta, memang sama istri saya. Nah, terus jam 7, jam 8 pagi tadi ini dikabari sama susternya di WA. Kakak ini benjol, jatuh di kamar mandi. Nah, di situ saya nggak percaya kan, saya lihat CCTV. Saya cek, ternyata kejadian ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu waktu hari Rabu jam 4 subuh. Jam 4 subuh di situ ada CCTV-nya, memang si suster ini naik di badannya korban, terus kepalanya dijambak, terus dipukul, pokoknya dipukul, ada pakai buku juga, ada pakai tangan gitu. Jadi tadi waktu saya tahu langsung saya berangkat ke sini, saya lapor juga ke Kapolres langsung. Alhamdulillah langsung ditangani cepat, langsung diproses. Ini korbannya masih perjalanan ke sini dari Surabaya ke Malang. Alasannya apa pelaku? Alasannya memang tidak jelas masih. Alasannya tidak jelas karena memang ini kan suster udah 1 tahun kerja di kita. Dari 11 bulan ini memang nggak ada tanda-tanda dia kasar, nggak ada tanda-tanda dia ada ciri-ciri orang yang jahat, itu nggak ada, mukanya polos gitu kan. Nah, sampai memang sebulan terakhir ini memang kejadiannya waktu saya pulang, setiap pulang ke rumah, anak saya ketakutan. Selalu ketakutan, nggak mau tidur sama susternya. Biasanya kan tidur sama susternya. Nah, sebulan terakhir nggak mau. Habis itu ya udah, itu saya udah mulai curiga-curiga, terus di paha banyak cubitan-cubitan biru-biru semua. Tapi dia bilangnya katanya digigit adiknya. Tapi ya ternyata baru tahu ini sekarang, dia ngaku semua akhirnya. Awalnya memang nggak ngaku, cuman kita lihat di CCTV dan dia ngaku. Mas, luka itu di mana saja? Oh, lukanya parah Mas, parah. Jadi di mata kanan itu bengkak besar. Terus di sini ada kayak bekas cakaran. Terus di kupingnya ada darah gitu. Jadi memang parah banget. Parah banget. Ya. Suster ini melakukannya nggak hanya sekali berarti? Suster ini melakukan kekerasan? Dugaannya memang begitu. Jadi saya ini belum lihat CCTV secara keseluruhan. Nah, baru melihat yang 2 hari kejadian kemarin itu, terus langsung saya laporkan ke Kapolres Malang gitu. Alhamdulillah memang ya apresiasi lah, penanganannya luar biasa cepat. Hari ini juga langsung diproses gitu. Mas, sehari-hari di sini suster ini tinggal sama siapa aja? Di sini di rumah ada beberapa yang kerja di rumah banyak. Susternya kebetulan anaknya 2 dan suster 2 masing-masing. Terus ada mbak-mbak yang masak ada 3. Terus ada orang yang kerja juga beberapa sama kita. Cuman memang lantai anak itu berbeda sama lantainya kita gitu. Di lantai 3 dia. Nah, jadi memang, dan seringnya saya nemuin si suster ini ngunci kamar dari dalam. Nah, itu saya udah curiga sebenarnya. Cuman saya tegur berkali-kali masih dikunci. Setiap tidur malam dikunci. Mukanya sih nggak kelihatan banget ya, mukanya bener-bener polos banget. Dan dia punya anak masih umur 2,5 tahun, masih punya umurnya sama lah sama anak saya. Dan kebetulan saya ngambilnya dari PT besar, agensinya. Ya, saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun, tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak
diberi makan mungkin hanya 1 kali, 1 harian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebelumnya yang diketahui itu kapan yang pernah terjadi kekerasan? Dulu itu beda suster. Dulu waktu anak saya 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu, dan dia bilangnya itu adiknya yang gigit karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena bener-bener diajarnya itu kayak bukan ke anak kecil, bener-bener media lebih sudah tahu mungkin sedikit banyak di sosial media saya seperti itu. Seperti yang kamu pikirkan. Sana orang sana nak ya. Mas bro. Dari sana. Foto aja. Ayo. Dar. Tersangka kurang setengah. Tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, ini warga negaraan Jawa Timur, Indonesia, asal Jawa Timur. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, kita kenakan, kita jerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang RI 23 tahun 2002, perlindungan anak subsidiar, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014, perubahan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman paling banyak 100 juta rupiah. Di mana kejadian ini berawal dari hari Kamis 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 dini hari, yaitu tepat-tepat pada saat akan menjelang imsak, di mana TKP di perumahan PJ di daerah Lowokwaru. Jadi berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban, di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh, ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dan hasil sementara dari visum sementara saat ini sudah dirujuk kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. Hasil sementara visum
ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat. Dari hasil interogasi dan penyidikan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban dengan cara memukul menggunakan buku. Ini juga sudah kita amankan, ada beberapa buku yang digunakan, termasuk menyiram dengan minyak gosok, salah satu minyak merek, dan juga melakukan memukul dengan bantal. Ini terekam oleh CCTV, dan CCTV ini juga akan kita sita, akan kita kirim ke Lab 4 Digital Forensik untuk kita analisis. Setelah orang tua melihat dengan adanya kejadian yang di CCTV, maka penyidik di Polresta Malang Kota dihubungi setelah kira-kira lebih kurang pukul 13 siang hari setelah sholat Jumat. Kita berkoordinasi dengan pihak keluarga. Pihak keluarga pada saat itu baru landing dari Jakarta, sehingga tim melakukan koordinasi, mendalami TKP, melihat bahwa dari sudut pandang CCTV yang ada, persesuaian sama dengan bentuk kamar yang ada di ruangan yang terlihat di CCTV. Begitu juga kita lihat ada boneka panda, begitu juga dengan sarung, bantal, dan spray yang ada. Ini kita cocokkan persesuaian dari CCTV dengan lokasi tempat kejadian, sehingga patut diduga kejadian ini benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat setelah penyidik melakukan proses pembuatan laporan polisi, melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, membawa korban untuk dilakukan visum, termasuk kita juga berkoordinasi dengan Dinsos P2 TP2A. Kami juga menyiapkan tim trauma healing dari Polresta Malang Kota terhadap psikologis terhadap anak. Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak PJ Wali Kota dan Ketua DPRD bahwa penanganan perkara ini akan menjadi suatu perhatian. Kita akan bertindak cepat terhadap perbuatan-perbuatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini gunanya untuk memberikan rasa aman bahwa Kota Malang itu kota yang ramah terhadap perempuan dan anak, sehingga semua kejadian terhadap perkara perempuan dan anak harus segera kita tangani dengan cepat. Dan kami juga melaksanakan rangkaian penyelidikan dan penyidikan ini dari tadi malam, proses pemeriksaan saksi sampai dengan pagi ini pukul 5.30 pagi kami sudah melakukan gelar perkara, meningkatkan status sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka IPS. Saat ini yang bersangkutan hadir pada saat rilis, dan ini berlanjut. Kami juga akan melaksanakan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk akan mengirim barang bukti CCTV kepada Lab 4 Digital Forensik yang ada di Polda Jawa Timur. Termasuk kami akan menunggu koordinasi dengan hasil visum et repertum yang sudah dilakukan korban kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. Diulang hitung 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dan
kabarnya si tersangka ini baru cerai sama suaminya, apakah betul? Jadi memang statusnya memang cerai hidup dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya berusia 2,5 tahun. Dan ini kan sudah 1 tahun bekerja di sana, apakah ini kejadian yang pertama atau seperti apa? Baik, jadi dari CCTV masih kita lakukan pendalaman. Tentunya kita akan analisa sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di CCTV tersebut. Kita akan petakan apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi dari rekaman CCTV tersebut. Untuk pemeriksaan kejiwaan dari tersangka gimana? Tentunya kita akan laksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan dari Polda Jatim, dari Biopsikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli, dan juga dengan Bu Nining, psikolog yang sering kita mintai keahliannya untuk bisa memprofiling baik itu tersangka, pelaku ataupun korban. Dan tadi sempat ke rumah sakit kondisi korban tentunya saat ini masih dalam masa observasi, masa perawatan. Ya, kita doakan yang terbaik saja kepulihan korban baik secara fisik maupun secara psikis. Ada trauma? Tentunya untuk trauma fisik sudah nampak terlihat secara visual, namun untuk trauma psikis pastinya ada. Namun untuk bagaimana kadar trauma tersebut dan penanganannya adalah ranah daripada ahli psikolog. Sama-sama.